kos paling tempatnya hanya sekotak gini. Terus untuk fasilitas kamar mandi mungkin campur ya kalau kos ya. Tapi kalau di rumah susun ini memenuhi kriteria ya. Jadi kalau saya pernah melihat itu di perumahan itu tipe yang 36. Jadi terdiri kamar satu, kamar mandi satu yang seperti Ibu tadi lihat ya. Sama balkon juga tempat untuk masak. 1 bulan itu cuman Rp75.000. 75.000. Iya. Wow. Tapi nanti mereka nambahi untuk pemakaian listrik dan air sendiri sesuai pemakaian. Halo Sobat Mako, apa kabar? Nah, kali ini saya sedang berada di Rumah Susun Sederhana Buring 2. Jadi tepat di belakang Citra, ini adalah rumah susunnya. Dan kali ini Citra akan mengajak Sobat Mako semuanya untuk jalan-jalan gitu ya. Kita pengen tahu nih seperti apa sih dalam atau isinya Rumah Susun 2 ini. Dan langsung aja ikuti Citra. Yuk kita ke dalam. Permisi Mbak, saya mau ketemu sama Pak Nur Wahid, sudah janjian? Bisa? Saya boleh langsung ke dalam ya? Iya, makasih. Permisi Ya, Pak Nur Wahid, masuk. selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf loh Pak, ini saya mau mengganggu waktunya Pak Wahid nih. Oke, monggo. Boleh saya duduk sini ya Pak? Kita ngobrol-ngobrol ya. Saya tak di sini. Ya. Nah, Sobat Mako, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Wahid Effendi. Beliau ini adalah Kepala UPT Rusunawa Buring 2. Bener ya Pak Wahid ya? Betul sekali. Nah, Pak Wahid tadi sempat ya ketika Citra masuk gitu kan. Di sini tuh kan memang kayak luas banget gitu ya. Iya. Dan kesan pertamanya adalah bersih. Saya tadi masuk tuh seperti itu, bersih. Kemudian juga ada beberapa yang sedang membersihkan ngepel dan sebagainya. Sebenarnya ini juga menjadikan salah satu fasilitas yang ada di Rusunawa ini atau seperti apa sih Pak? Memang di Rusunawa ini kita kan ada petugas kebersihan, terus ada mekanik, dan juga ada tenaga administrasi, kemudian ada juga tenaga pengaman, satpam. Jadi untuk kebersihan itu untuk yang area luar selain kamar dan itu kewajiban pengelola rusun. Jadi mereka adalah TPOK-nya Rusunawa. Berarti memang fasilitas yang diberikan pemerintah begitu betul, ya? Betul. Jadi warga itu cuman kewajibannya ya membersihkan di areal kamarnya aja, unitnya aja. Seperti itu. Jadi enak ya Pak, pantesan bersih gitu ya. Ternyata memang sudah ada pihak-pihak yang memang bagiannya sendiri-sendiri begitu ya. Nah ini kan sekitar ada 3 lantai, benar? Ada 5 lantai. 5 lantai. Iya. Sekilas tadi saya melihatnya kok kayaknya 3 lantai gitu, ternyata 5 lantai ya. Total keseluruhan ada berapa unit di Rusunawa ini Pak? Jadi gini, lantai yang paling atas ya, itu 24 unit sarusun istilahnya, satuan rumah susun. Sampai ke lantai 2 semuanya 24 unit. Kemudian yang lantai 1 ini lantai dasar, ini untuk fasilitas umum, tempat parkir, kantoran, dan administrasi. Kemudian ada 3 sarusun yang khusus kita gunakan untuk warga yang difabel, seperti nanti bisa kita lihat nanti. Oke. Itu untuk lantai paling dasar. Paling dasar ya, lantai 1 ya. Unit aja. Oke. Nah dari keseluruhan tadi yang disebutkan oleh Pak Wahid tadi ya, kira-kira semuanya dari rusun ini apakah memang sudah terisi, terpenuhi, atau mungkin ada yang kosong begitu? Untuk saat ini semua sudah penuh, cuman tinggal 1 khusus ruangan untuk yang kita gunakan kalau misalnya ada keadaan darurat, misalnya ada 1 unit rumah susun yang bocor atau apa, sehingga penghuninya perlu kita
evakuasi gitu ya. Evakuasi seperti itu. Jadi kita siapkan satu ruangan untuk evakuasi. Tapi memang betul juga sih ya, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya sewaktu-waktu gitu Pak. Tapi kalau memang ada satu tempat yang bisa digunakan untuk evakuasi ketika terjadi suatu kendala, ini kan juga sangat luar biasa begitu. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya kalau di sini gitu ya Pak, fasilitas apa saja sih yang diberikan pemerintah untuk warga yang tinggal di Rusunawa ini Pak? Jadi fasilitas secara umum ya hunian ya, cuman itu kita khususkan sesuai peraturan yang mengatur, peraturan wali kota. Ini kita sediakan untuk istilahnya MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi hanya mereka yang bisa mengajukan hunian ke sini. Yang dimaksud masyarakat berpenghasilan rendah ya secara umum yang dia di bawah UMR seperti itu. Yang mereka masih kesulitan untuk cari ngontrak sendiri juga mahal kan sekarang seperti itu. Benar. Pemerintah menyiapkan untuk mereka itu. Nah mungkin selain syarat yang disebutkan oleh Pak Wahid tadi mengenai pendapatan yang mungkin di bawah UMR seperti itu, ada syarat lainkah apa gitu ya untuk warga yang ingin memiliki atau tinggal di Rusunawa ini gitu? Syarat umum yaitu yang kedua yang KTP Kota Malang. Jadi kita khususkan untuk Kota Malang. Saya kira itu aja. Cuma yang lain baru nanti ada fotokopi KTP KK, surat nikah dan sebagainya. Biasanya secara Pak, umum itu aja. Tapi kalau Citra boleh tahu nih ya, biasanya nih mereka yang ingin tinggal di sini gitu ya, mereka ini mendaftarnya kemana dulu gitu dengan persyaratan yang tadi Pak Wahid bilang seperti itu. Mendaftarnya nanti di istilah kita itu Mako ya, Mako yang kantornya di Jalan Bingkil. Jadi kita ini kan unit pelaksana teknis rumah susun sederhana sewa yang berada di bawah DPUPR PKP, Dinas Pekerjaan Umum. Seperti itu. Jadi nanti kalau masyarakat berkeinginan untuk menempati di sini ya, itu daftarnya di Mako sana tadi di kantornya situ. Nah biasanya dengan syarat-syarat itu, terus apakah ada survei atau mereka harus menjalankan tes terlebih dahulu atau apa nih biasanya begitu Pak? Di antara syarat-syarat nanti ada surat-surat keterangan yang harus diketahui oleh aparat setempat sampai kecamatan. Jadi keterangan belum punya rumah, terus keterangan bahwa gajinya sekian kalau misalnya mereka bekerja di sebuah lembaga yang formal ya. Kalau informal ya pengakuan yang nanti tanda tangan di atas materai nanti yang diketahui sampai kecamatan juga penghasilannya rata-rata sekian gitu. Untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar masyarakat yang tempat begitu ya Pak. Oke. Nah ngomong-ngomong nih Pak Wahid ya, kira-kira gitu ya dalam 1 bulan mereka dikenakan tarif sewa atau sistemnya seperti apa untuk pembayarannya? Jadi gini, seperti namanya ya rumah susun sederhana sewa. Jadi kewajiban mereka yang utama itu sewa itu dengan harga yang ya relatif sangat murah. Jadi untuk lantai yang pertama, yang sini ya, untuk yang difabel ini 1 bulan itu cuma Rp75.000. 75.000. Iya. Tapi nanti mereka nambahi untuk pemakaian listrik dan air sendiri sesuai pemakaian. Terus lantai kedua itu Rp175.000. Selain air dan listrik ya. Terus ke atas lagi dikurangi Rp25.000. Sampai yang paling atas lantai 5 Rp100.000. Oke. Jadi yang paling atas otomatis lebih murah begitu ya. Karena ini nggak ada liftnya ya. Oke, sekalian olahraga. Nanti coba ke lantai atas begitu ya. Baik. Tapi kalau menurut saya sih ini masih relatif sangat murah ya dibandingkan kita harus ngekos di luar gitu kan. Otomatis biayanya kan jauh lebih tinggi lah di luar. Benar sekali. Dan ini sangat menguntungkan warga yang memang benar-benar membutuhkan tempat tinggal seperti itu. Oke, nah Pak Wahid, kalau saya pengen jalan-jalan lagi nih ya, pengen nanya gitu dengan salah satu warga, boleh ya? Boleh. Oke, berarti saya harus ke mana nih? Harus keluar dulu. Oh iya, itu paling bagus ya, harus keluar sama aku. Habis dari situ kita langsung ke tempatnya berarti ya? Iya, silakan. Oke, Pak Wahid, boleh kita langsung ke sana? Pak Wahid,
Ini kira-kira Rusunawa Buring 2 ini sudah berapa lama sih di Kota Malang ini, Pak? Kalau bangunnya sih sekitar tahun 2015. Kemudian baru operasional itu tahun 2017. 2017, jadi sudah 4 tahun ini ya. 4 tahun ini. Ya lumayan juga berarti ya, Pak ya. Iya. Dan ini kita berada di lantai dasarnya Lantai dasar. ya, lantai Ya. satunya ya. Oke. Kalau Mbak Citra kepingin tahu, monggo saya persilakan untuk masuk salah satu penghuni. Boleh berarti ya, Pak? Silakan. Nah ini Sobat Maku ya, kayaknya kita masuk aja nih. Udah diizinkan nih sama Pak Wahid nih. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ya. Bapak, saya mengganggu. Boleh Siap. masuk nih Pak? Boleh, silakan. Nah. Ya, silakan. Mari, silakan. Saya penasaran sih sebenarnya Iya, ini iya. Pak, dalamnya rusun ini kayak gimana sih? Silakan, gitu. monggo. Jadi sebenarnya saya boleh lihat-lihat ya? Boleh, langsung Sebelumnya aja. saya mohon izin dulu ya. Tapi mohon maaf ya, tempatnya berantakan. Gak apa-apa, sama saja Bapak. Ya, silakan. Ini ngomong-ngomong, Ya. Pak Leo ya? Saya Pak Leo. Ya, bener. Kalau di sini tuh berarti ada fasilitasnya apa aja sih Pak? Kamar? Ada fasilitas kamar, Ah. kamar mandi satu, Oke. terus balkon untuk ini ya, cuci pakaian itu ya. Iya, Terus untuk berjemur. tempat memasak sama cuci piring. Oh iya. Silakan kalau mau lihat-lihat. Saya Kalau mau ini lihat, Pak, permisi loh ya. ya, Oh ini. ya, Permisi, sini Ibu. ya. Nah, Oke sih, ya. terus ini kamar Oh, mandinya. ini kamar mandinya. Ya. Iya. Ini kamar mandinya. Ya, terus ini dapur untuk memasak. Ya, kemudian ini kamarnya kamar. satu. Heeh. Terus ada ruang tamu. Ada ruang tamu tapi berantakan ya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Tapi ini kalau menurut Citra sih memang sudah lumayan ya. Iya. Nah, ini kita tunjukin kamarnya. Jadi emang fasilitasnya adalah satu kamar, kemudian ada kamar mandi dan tempat memasak serta balkon untuk menjemur pakaian seperti itu. Sekarang kita ngobrol aja yuk sama Pak Leo. Pak Leo, kita mulai ngobrol di Ya. depannya ya. Monggo silakan. Kita Ayo. ngobrol di depan ya, Ya, Pak, ya. Permisi. Ya. Nah, kali ini Citra sudah bersama-sama Pak Leo. Terima kasih loh Pak Leo, saya Sama-sama, ganggu Ibu. ya. Sama-sama. Saya rumahnya kita acak-acak gitu. Saya seperti itu. malah dengan senang hati gitu loh. Oke, baik. Iya, iya. Ini kalau kita lihat suasananya di sini ya, Sobat Mako ya, dengan background ada suara burung. Ini berasa kayak, aduh, adem, asri, sejuk gitu ya Pak Leo Iya, ya. iya. Oke, ngomong-ngomong Pak Leo, Pak Leo tinggal di sini sudah berapa lama? Saya menempati di rumah susun awalnya dari lantai 3 sampai lantai dasar itu sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Lama ya berarti ya. Ya lumayan lama. Iya. Awal mulanya dulu tahu ada rumah susun ini, terus kemudian tinggal di sini tuh seperti apa sih, Pak Leo? Jadi awal mulanya itu kita belum tahu sama sekali ya. Terus kita nyoba-nyoba. Kita juga ada kenalan yang teman yang ada di dinas sosial. Waktu itu kita memohon, artinya itu meminta hunian agar dikasih hunian yang kira-kira harganya nggak terlalu mahal. Nah akhirnya dari pihak dinas sosial itu ada memang hunian di daerah Buring sini juga, tepatnya di sebelah timur dari rumah susun ini. Saya survei ternyata huniannya kok nggak layak gitu loh. Ya. Akhirnya saya cari informasi, akhirnya saya nyoba, ada informasi bahwa ada rumah susun, saya nyoba. Pertama kali saya nyoba itu di rumah susun 1. Oh iya. Yang ada di dekat jembatan ya. Terus karena di situ kuotanya penuh, sama yang bersangkutan di sana, saya diarahkan ke rumah susun 2 di sini. Nah, dari sini kita mencoba mendaftar. Nah, dan akhirnya setelah saya tunggu 1 bulan, lamanya sampai 6 bulan, akhirnya saya masuk di rumah susun 2 ini. Gitu. Dan untuk proses masuknya pun juga saya kira nggak dipersulit ya, selama kita memenuhi prosedur yang ada. Gitu. Oke. Nah, untuk fasilitasnya nih yang sudah diberikan pemerintah nih kepada warga Rusunawa yang ada di Buring 2 ini, sudah sesuai belum kalau menurut Pak Leo? Kalau menurut saya itu pas banget ya, daripada kita berakumulasi kos paling tempatnya hanya sekotak gini. Terus untuk fasilitas kamar mandi mungkin campur ya kalau kos ya.
Tapi kalau di rumah susun ini memenuhi kriteria ya. Jadi kalau saya pernah melihat itu di perumahan itu tipe yang 36. Jadi terdiri kamar satu, kamar mandi satu yang seperti ibu tadi lihat ya, sama balkon juga tempat untuk masak. Kalau menurut saya sudah standar ya, maksudnya memenuhi gitu loh, pas banget gitu kalau menurut saya. Ya. Nah ngomong-ngomong nih, berarti 1 bulannya kalau Pak Leo sendiri sewanya di rumah susun ini berapa kira-kira? Kalau di rumah susun memang tarifnya beda-beda ya Bu ya. Jadi untuk lantai dasar, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 5 itu tarifnya beda. Nah untuk lantai 1 itu ada tarif dispensasi dari pemerintah. Jadi untuk dikhususkan untuk disabilitas sama lansia. Jadi untuk sewa tempat itu menurut saya sudah terjangkau lah ya. Nah, untuk biaya air dan listrik juga terjangkau. Oke. Iya. Untuk air dan listrik berarti Pak Leo bayar sendiri ya? Iya, sesuai pemakaian lah Bu ya. Terus untuk tarif di lantai 2 itu beda lagi. Kan itu dikhususkan untuk warga normal ya. Jadi untuk masyarakat yang normal itu tarifnya sudah beda lagi. Terus lantai 3 beda lagi sampai lantai 5. Seperti itu Bu. Oke. Iya. Berarti kalau sudah hampir 3 tahun di sini udah kerasan juga berarti ya. Alhamdulillah Bu. Ya, Suasananya angen-angen di sini. saya pengennya punya rumah sendiri, tapi apa daya tangan masih belum memantau. Iya. Benar-benar Ya. semoga ya. Iya, jadi seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya di sini gitu ya, ada nggak sih Pak kegiatan gitu bersama dengan warga? Kan kalau tinggal begini kan rame gitu ya. Ya, Gitu. Ada nggak sih benar kegiatan gitu? Kalau kegiatan itu sebetulnya apalagi ini masa pandemi ya. Nah, kita kemarin sempat sih ada larangan kumpul-kumpul. Tapi sebelum pandemi itu ada sih kegiatan. Itu momennya itu ketika menyambut kemerdekaan ya, HUT RI itu. Itu kita ngumpul-ngumpul bareng, karaoke bareng, terus kita mengadakan lomba-lomba seperti itu. Ya, seperti itu aja kegiatannya. Cuman untuk kegiatan usaha sejauh ini masih belum ada. Sejauh ini warga itu kerjanya ya namanya juga warga BKM ya, artinya upahnya itu di bawah standar. Jadi mereka itu usaha sendiri. Ada yang jualan, termasuk saya. Saya kan menggunakan aplikasi pekerjaan saya itu berkaitan dengan ojek online. Seperti itu ya. Benar-benar. Jadi memang sejauh ini masih pekerjaan individu. Individu, gitu bener ya. banget. Oke. Tapi memang kalau saya lihat ya, dengan fasilitas yang diberikan sih sudah memadai lah ya Cukup, Pak ya. Dan cukup. ini layak gitu loh. Layak banget, Kalau Bu. dilihat dari depan sangat bersih. Kemudian juga untuk unitnya saya tadi sempat juga lihat punya Pak Leo juga. Fasilitasnya kamar, kemudian kamar mandi, balkon, dan juga dapur ya. Secara tidak langsung kan sirkulasi udara yang masuk pun juga Alhamdulillah sehat Bu. nah Alhamdulillah seperti sehat. itu. Ya. Oke. Nah mungkin nih ya yang terakhir nih Pak Leo, yang saya pengen tanya sama Pak Leo nih, ini kan sudah diberi fasilitas dengan pemerintah seperti itu. Iya, benar. Nah, adakah harapan lain gitu yang ingin Pak Leo utarakan kepada pemerintah mungkin seperti itu? Kalau saya sudah diberikan fasilitas sedemikian rupa itu, saya tentunya berterima kasih ya kepada pemerintah, terutama saya sendiri yang memerlukan hunian ya. Jadi intinya saya cukup bersyukur, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa juga, terus kepada pemerintah, terutama untuk disabilitas seperti saya, dan untuk tetangga saya juga ada yang penyandang disabilitas sudah diberikan dispensasi harga. Terus kalau tempatnya juga apa itu ya, nggak membedakan antara lantai dasar, lantai 2 sampai lantai 5 itu cukup enak gitu loh Bu. Nah, itu aja mungkin kesan-kesan yang bisa saya sampaikan ke pemerintah. Itu jadi saya cukup berterima kasih. Lebih berterima kasih lagi, lebih bagus lagi kalau bisa pemerintah bisa memberikan satu peluang, misalkan ada pelatihan, terus ada misalkan peluang usaha ya, peluang usaha terutama untuk warga rusun sini. Itu saya malah bangga banget gitu. Jadi diharapkan ada pelatihan gitu ya. Seperti itu, semacam itulah Bu ya. Jadi biar warga sini itu mungkin ekonominya bisa sedikit terangkat, terus kita peluang usaha. Betul. Terus kita juga bisa guyup gitu loh Bu. Nah, selama ini kan
warga di sini kan kerja sendiri-sendiri individu. Jadi kebersamaan itu kayaknya bisa tapi jarang banget ditemukan gitu loh. Seperti itu. Dan semoga saja harapannya dari Pak Leo ini bisa tersampaikan gitu ya, untuk pemerintah bisa memberikan pelatihan khususnya sehingga bisa menimbulkan peluang usaha untuk warga yang ada di Rusunawa Buring 2 ini. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih sama-sama Pak Leo. Ibu. Mohon Sama-sama. maaf kita harus ganggu waktunya Pak Leo, kemudian rumahnya harus kita enggak, malah saya seneng, berarti saya diperhatikan gitu loh sama gitu. pemerintah, malah saya seneng. Terima kasih banget Ibu. Sukses terus untuk Pak Leo. Sama-sama. Dan sehat selalu. Ya, Bu. Salam untuk keluarga juga. Terima Sama-sama kasih. ya. Ya, sama-sama. Nah, itu tadilah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Leo, salah satu warga yang tinggal di Rusunawa Sewa Sederhana Buring 2 ini. Yang pastinya ketika pemerintah sudah memberikan program begitu ya, kemudian akhirnya disosialisasikan dan dimanfaatkan oleh warga, ini adalah salah satu hal yang sangat positif seperti itu. Oke, saya harus pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa.